kelas 4 dari ide awal yang berasal dari semua peserta didik di kelas 4, kemudian disepakati beberapa kesepakatan bersama. Gimana nak, sepakat dengan apa yang sudah kita tuliskan bersama di papan tulis depan ini? Sepakat? Beneran? Oke. Perwakilan kelas dan ketua kelas boleh menandatangani kesepakatan.
Selamat siang Putri. Siang Bu Syari. Ya, apa kabarnya hari ini nak? Baik Bu Syari. Gak apa-apa, Bu Sari hanya ingin ngobrol sama Putri saja, boleh? Boleh. Nah, Putri tahu nggak kenapa kok Putri dipanggil Bu Sari hari ini? Mungkin saya belum mengembalikan buku perpustakaan Bu. Nah, betul itu. Jadi kemarin Bu Sari bilang Putri oleh petugas perpustakaan, katanya kamu belum mengembalikan buku yang kamu pinjam di perpustakaan. Betul seperti itu Putri? Iya Bu, benar. Oke. Maaf ya Bu. Iya, enggak apa-apa Putri, wajar, setiap orang pernah punya kesalahan. Bu Sari juga pernah punya kesalahan, tapi yang paling penting adalah cara kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut, ya Putri ya. Iya Bu, saya minta maaf. Kalau boleh tahu Put, alasannya kenapa kamu kok belum mengembalikan buku di perpustakaan? Sebenarnya Bu yang saya minta itu waktu itu. Terus, kamu takut? Ya Bu. Jadi kamu takut untuk mengembalikan bukunya di perpustakaan karena bukunya robek. Iya Bu. Baik Putri, karena kamu sudah memahaminya, Bu Sari mau tanya, kira-kira dari kejadian ini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, nak? Menghormati, tanggung jawab, jujur, dan setia. Betul. Menurutmu keyakinan kelas itu tadi penting apa tidak? Iya Bu, penting. Jadi, seperti kamu tidak mengindahkan panggilan dan peringatan dari petugas perpustakaan, itu berarti termasuk melanggar keyakinan kelas apa enggak tuh? Iya Bu. Alhamdulillah Putri masih ingat dengan keyakinan kelas kita dan sudah memahaminya. Kira-kira Putri mau nggak memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat? Jadi, apa yang bisa Putri lakukan untuk menebus kesalahan yang telah Putri lakukan? Adalah perpustakaan, meminta maaf, menceritakan apa yang bisa saya lakukan. Baik, Alhamdulillah kalau Putri sudah memikirkan hal tersebut. Nanti bila ada masalah lagi atau ada sesuatu hal untuk menyelesaikan masalah ini, Putri bisa datang ke Bu Sari ya Put ya. Semoga dari permasalahan ini, dari kasus ini, Putri bisa mengambil pembelajarannya. Ya Bu, terima kasih. Oh, ya sudah, boleh kembali ke kelas nak.
pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Boleh diceritakan, Nak? Iya Bu, masa sih begitu, masa dibiarkan? Oh begitu. Wajar sih kalau kamu marah karena kamu merasa tidak ditolong oleh Bio. Saya hargai tindakan kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi daripada itu, misalnya memukul atau mengumpat Bio. Sekarang Bu Sari tanya, jadi kamu meminta tugasnya dulu untuk kamu lihat itu untuk kamu contek. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu mencontek itu tadi, itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kejujuran dan tanggung jawab Bu. Betul sekali. Menurut kamu keyakinan kelas, kejujuran dan tanggung jawab itu penting apa enggak sih? Penting sekali Bu. Baiklah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa menyelesaikan tugasmu dengan baik? Saya harus Betul, hebat sekali. Satu lagi, keyakinan kelas apa yang kira-kira kamu langgar ketika kamu berbicara di video? Betul, menghormati orang lain. Menurutmu keyakinan kelas menghormati orang lain itu penting apa enggak sih, Pak? Baiklah, kalau menghormati orang lain menurutmu penting, apa yang bisa kamu lakukan dalam kejadian kasus ini? Meminta maaf dan janji tidak mengulangi lagi. Bagus sekali. Kamu bersedia melakukan itu? Bersedia Bu. Jadi, untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan kamu lakukan, Kak? Saya akan meminta maaf denganmu dan meminta maafku dan disiplin belajar. Sama disiplin waktu ya, Kak ya. Oke, tepat sekali Aska. Nanti saya akan mempertemukan kamu dengan Bio. Saya harap kamu bisa mengambil keputusan yang bijak, bisa meminta maaf kepada Bio, dan selanjutnya kalian bisa berkenan dengan baik. Semoga dari kasus ini kamu bisa menjadi lebih baik lagi, lebih dewasa lagi, lebih memahami dan melakukan keyakinan kelas kita ini. Semoga mendapatkan hikmah dari kasus ini ya, Kak ya. Baik Bu, terima kasih. Ya sudah, aku kembali. Balik di sana. Baiklah, Bio dan Aska, terima kasih atas waktunya. Bu Sari sudah melakukan ketiga restitusi kepada kalian secara terpisah itu tadi. Bu Sari sadar akan keinginan dan kebutuhan kalian yang ingin kalian penuhi. Maka dari itu, di sini kalian berdua bisa dipertemukan agar bisa saling meminta maaf dan melanjutkan keyakinan kelas yang telah kita yakini. Bu Sari harap dari kegiatan ini dan dari kejadian kasus ini kalian bisa menjadi teman diskusi dan belajar yang baik. Begitu ya, Bu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan senantiasa mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kota Mojokerto atas nama Ibu Syarifatul Rizki SPD GM. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita kepada zaman yang beradab dan berilmu seperti saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam acara ini langsung saja saya persingkat. Adapun susunannya, yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh guru senior SDN Wiji 3. Yang kedua, doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati SPDI. Dan yang ketiga, acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Syarifatul Rizki. Untuk acara yang pertama, kepada Bapak Bambang Sugiarto SPD saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir maupun yang ada di ruangan ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang mana di teman kita atau guru kita di SDN Wiji 3 ini akan melanjutkan yang sisi kedua aksi nyatanya, yaitu masalah diseminasi budaya positif. Dan juga ini kalau kita lihat Ibu Sari termasuk CGP Angkatan 11 tahun 2024, dan beliaunya mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan sukses selalu bagi beliaunya. Jadi apabila kesuksesan ini kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu semuanya, otomatis ada permasalahan. Alhamdulillah di Bapak Ibu guru SDN Wiji 3 ini sangat-sangat mendukung, dan juga perlu dukungannya untuk Bu Sari. Mudah-mudahan nanti sampai akhir kegiatan CGP-nya ini dalam keadaan sukses dan berhasil. Untuk itu saya kira tidak usah banyak-banyak lebar pemberian dari saya, dan juga hanya untuk dukungannya pada Bapak Ibu guru SDN Wiji 3. Itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sugiarto. Berikutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Ibu Nurul Hidayati SPDI. Kepada Ibu Nurul Hidayati kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga kegiatan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin. Bila hadratin Nabi Mustafa.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا صحة وعافية في جميع أجسادنا وقلوبنا وأرواحنا ونفسنا وعبادتنا وجهتنا بحق يا قوي يا متين يا شفيع يا رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ibu Nur Hidayati SPDI. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya adalah acara inti dari acara ini yang akan dipandu langsung oleh Ibu Syarifatul Rizki. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menutup. Mohon maaf apabila ada salah lisan dan ucap yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Syarifatul Rizki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu panjenengan semuanya dalam acara diseminasi budaya positif, rangkaian dari aksi nyata kegiatan pendidikan guru penggerak saya. Sebelum saya mulai ke acara inti, monggo bisa kita maju bersama-sama semua untuk dokumentasi foto sebentar saja. Bisa. Terima kasih. Fotonya si kiri Kak. Minta tolong Pak Rian ya Pak ya difotokan. Aku udah bisa mulai sini. Belum agak deh. Ah, udah apa? Saya pakai. Paling gitu. Saya. Jadi izin saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini itu sebenarnya adalah rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak di mana saya berkewajiban untuk berbagi praktek baik kepada panjenengan semua yang saya yakin jenengan semuanya ini lebih luar biasa daripada saya. Jadi monggo pada kesempatan hari ini kita sama-sama saling belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari ini tema kita adalah mengenai budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, ini dia. Sebelum masuk ke budaya positif sendiri, yang pertama ada sebuah pemikiran luar biasa dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dan peradaban. Peradaban awal dimulai dari pendidikan, di mana pendidikan ini adalah tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik, serta menghilangkan perilaku yang kurang atau tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif.
Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi dapat disimpulkan bahwa tugas guru salah satunya yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan, serta menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti yang pernah saya bahas pada pertemuan kita yang lalu-lalu mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Bila diumpamakan, seperti yang kemarin saya sempat berdiskusi dengan panjenengan semua, bahwa kalau diumpamakan kita guru itu adalah sebagai seorang petani, di mana petani menanam tanamannya. Contohnya adalah menanam padi, di mana petani menanam padi dan semaksimal mungkin menjaga tanaman padinya tadi untuk bisa tumbuh dengan maksimal. Sebagaimana usahanya yang dilakukan oleh Pak Petani, tanaman padi tadi akan tetap tumbuh sebagai tanaman padi. Bedanya tanaman padi yang dirawat dengan yang tidak dirawat, otomatis yang dirawat akan tumbuh lebih baik seperti itu. Dan tidak akan mungkin tanaman yang ditanam berupa tanaman padi tiba-tiba akan berbuah semangka atau berubah menjadi jagung. Kalau sampai seperti itu berarti sudah melawan kodrat alam, karena sudah tidak sesuai dengan kodratnya. Kalau namanya padi ya padi, sama seperti murid kita. Bila memang kemampuan si siswa tadi seperti itu, fokusnya dia, kelebihannya dia pada hal itu, kalau kita memaksakan kehendak kita untuk hal yang lain, itu pun jadinya juga tidak akan baik. Tugas kita hanyalah membimbing peserta didik kita untuk menjadi semaksimal mungkin apa yang dia miliki. Dan yang selanjutnya adalah kodrat zaman. Intinya kalau kita mendidik peserta didik kita, itu harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Zaman ini dengan zaman kita yang saat dulu itu berbeda. Nggak mungkin kita menerapkan pendidikan kita di zaman dulu dilakukan pada pendidikan kita pada zaman saat ini. Contoh dalam penggunaan teknologi digital, HP. Saya yakin semua peserta didik kita pasti pernah megang yang namanya HP. Kita nggak mungkin stop, nggak boleh pakai HP gini enggak. Justru kita itu harus mampu untuk berkolaborasi dengan zaman yang ada, dengan cara gimana memanfaatkan teknologi yang ada sebaik-baiknya untuk pendidikan. Bisa tak belajar dari HP? Bisa banget, ya kan deh Bapak Ibu, banyak sekali aplikasi penunjang AI yang sesuai dan dibutuhkan, bisa digunakan untuk pendidikan seperti Quizzes, Padlet, dan yang lainnya. Dan tugas kita yang kedua adalah untuk mengusahakan atau menciptakan sebuah lingkungan di kelas atau di sekolah menjadi lingkungan yang aman untuk peserta didik, menjaga dan melindungi karakter murid tadi untuk bisa tumbuh berkembang dengan baik. Untuk mewujudkan kedua tugas utama guru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan budaya positif. Nah, apakah budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan dengan instan. Tidak mungkin kita langsung hari ini kita harus jadi orang yang luar biasa. Tidak mungkin, semuanya ada prosesnya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Bila kita menginginkan murid kita berkarakter seperti apa, tren modelnya adalah kita sebagai guru. Kalau kita menginginkan murid kita sebagai murid yang andal, murid kita menjadi murid yang sopan dan berkarakter, berarti kita juga harus mencontohkan contoh sederhana seperti yang sudah dilakukan di kelas 6, yaitu kalau makan dan minum harus dengan duduk. Saya yakin guru kelas 6 Pak Rio, beliau pasti sudah mencontohkan terlebih dahulu, ngasih tahu ke muridnya dan memberi contoh secara langsung. Ini loh, kalau makan dan minum harus duduk. Otomatis siswa yang melihat dia akan mempelajari, akan memahami juga, oh iya. Jadi kembali lagi ke sini bahwa kita
itu adalah tuntunan dan tauladan bagi murid-murid kita. Penerapan budaya positif di sekolah itu tidak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Kita ada role modelnya, kita adalah role modelnya. Jadi untuk menerapkan budaya positif, seorang guru itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Intinya adalah murid, murid, dan murid. Kita harus tahu, kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Kita harus tahu dan kita harus paham murid kita ini untuk pembelajarannya dia butuh apa supaya dia bisa berkembang secara optimal seperti itu. Dan nanti pada akhirnya yang diinginkan adalah kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid itu bagaimana? Murid yang berani unjuk diri maju ke depan, minimal menyiapkan, minimal mau berbicara di depan teman-temannya. Itu adalah salah satu pencapaian yang ingin kita capai seperti itu. Selanjutnya, nah, budaya positif sendiri itu dibagi menjadi 6 hal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini sebelum kita membahas ke-6 budaya positif tadi, saya ada sebuah mini game buat panjenengan semua. Adakah yang mau berkenan menjadi sukarelawan? Oke, sekarang bulan apa? Agustus, berarti huruf A. Afitri. Nah, ada Afitri. Monggo, Bu Afitri bisa maju ke depan. Afitri, monggo. Saya berikan kesempatan untuk Bu Afitri untuk memilih partnernya. Mau dengan siapa? Oke, Bu Enda. Silakan, waktu dan kesempatan diberikan pada Bu Enda untuk maju ke depan. Jadi sambil kita amati sama-sama nih, Afitri menjadi si A dan Bu Endah Ibu menjadi si B. Tugas si A mempertahankan sesuatu yang ada di dalam kepala tangannya. Jadi mindsetnya si A ini memiliki sesuatu hal yang sangat penting digenggam di dalam genggaman tangannya. Bu Afri bilang emas di kedunya. Yang boleh apapun itu, bayangkan Bu Afri jenengan punya sesuatu hal yang paling penting dalam hidup Anda yang sangat sulit untuk mencapainya. Jenengan harus mempertahankan, menjaga benda yang ada di genggaman jenengan tadi. Mulai sertifikat tanah penting itu, tak boleh jadi rapet. Saya tulis atas nama saya kalau perlu ya, kalau bisa ya. Nah, monggo, silakan jenengan memensetkan bahwa di tangan Anda menggenggam sesuatu hal yang sangat penting tersebut. Si B, nah, si Ibu Bu Endah ini memiliki tugas gimana caranya untuk bisa merebut apa yang ada di tangan si A. Boleh apa aja? Boleh si B ini merayu, menghardik, memberikan iming-iming yang lain atau gimana caranya supaya si A mau melepaskan genggaman tangannya kepada si B. Monggo, Ibu A, monggo Ibu B, silakan bisa di sini depan sini. Ini Bu Fitri, Bu Afitri, Bu Endah. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita kasih waktu 10 detik saja ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh si B dengan si A? Siap? 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, ada yang kebangga. 4, 5, 3, 2, 1. Nah, oke, terima kasih. Ganas sekali ya si Ibu ya, si B ya. Sampai nyomot mau menggigit. Coba sebentar, belum. Ada yang mau saya tanyakan kepada Ibu cantik berdua ini. Bu Afitri, kenapa kok Anda tidak mau melepaskan genggaman
sesuatu yang berharga untuk saya. Tidak boleh orang lain mengambil. Tidak mau karena ini sesuatu yang berharga, bukan untuk berbagi pun. Si B, jadi si B sukses nggak tadi? Sukses. Oke, sekarang perannya diganti. Gun, si B, Anda memiliki sesuatu yang berharga di tangan Anda. Jagalah baik-baik. A, Mbak Fitri, silahkan. Gimana caranya Anda bisa mendapatkan hal itu tadi dari Bu Enda? Dalam hitungan ketiga, dalam waktu 10 detik, 3, 2, 1. Sebelum Bu Enda, saya mau minta sesuatu yang ada di kamu. Boleh. Aku ingin loh. Boleh ya. 4, 3, Boleh dong. 2, 1. Terima kasih. Sukses gak? No. Si B yang sekarang memiliki hal berharganya tidak mau melepaskan. Yang A juga telah gagal untuk meraihnya. Terima kasih, bisa duduk. Nah, pertanyaannya dari kasus itu tadi yang terjadi itu apa yang menyebabkan seseorang yang memiliki hal berharganya tadi tidak mau melepaskan, tidak mau membuka genggaman tangannya? Itu karena faktor dirinya sendiri yang tidak mau, apa karena faktor dari luar? Faktor dari diri sendiri. Aku rumongso, ini loh punya aku, ini punya saya, berarti saya harus menjaga baik-baik. Intinya kembali ke diri sendiri. Walaupun diancam sekalipun, seperti tadi yang Bu Fitri mau digigit sama Bu Enda, atau seperti Bu Enda yang dirayu-rayu dengan lemah lembutnya dengan Bu Fitri, tapi tetap tidak mau melepaskan. Berarti kan di dalam dirinya memiliki sebuah keyakinan, ini loh punyaku, aku harus menjaganya. Keyakinan dari diri sendiri. Apakah ada hubungannya dengan budaya positif kita? Ada. Disiplin positif yang pertama, budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini yaitu mengacu pada disiplin diri, kembali lagi ke diri sendiri terhadap apa yang akan dilakukan. Segala sesuatu hal yang akan kita lakukan semuanya kembali ke diri kita sendiri. Kita mau berbuat buruk, kita mau berbuat baik, kita mau jadi orang yang baik atau orang yang seperti apa, itu kembali ke diri kita sendiri. Iya, faktor eksternal, faktor dari luar memang mempengaruhi, tapi yang utama adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita yakin, ya sudah, itu ya itu. Dalam disiplin positif, salah satu penerapannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan atau reward serta ancaman atau hukuman. Dalam disiplin positif ini, kita menginginkan peserta didik kita menjadi karakter yang baik. Tapi karakter yang baik itu tadi harus tumbuh dari kesadaran diri sendiri peserta didik tadi. Tidak boleh kita, kamu harus jadi anak yang baik, nek kamu mau mencetak kaploki kok, wih, serem, boleh nggak? Atau tidak boleh hukuman? Atau boleh secara hukuman ancaman tidak boleh berarti ya? Atau gini, kamu harus jadi anak yang baik. Nanti kalau kamu jadi anak yang baik, besok kamu dapat hadiah uang dari perusahaan. Reward, penghargaan atau ancaman dan hukuman itu tidak efisien untuk menciptakan peserta didik yang baik. Bagaimana caranya? Ya kita harus brainwash. Kita harus bisa menyadarkan peserta didik kita pentingnya, oh saya harus seperti ini. Jadi kesadaran diri lah yang utama. Peserta didik itu harus mampu menerapkan disiplin positif. Berarti dia mampu mengontrol dirinya, menguasai dirinya, serta memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan yang paling mudah dan yang selalu diucapkan anak-anak adalah P5. Apa itu P5? Project, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Ya biasanya sering dinyanyikan anak-anak siap pagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Terus dan berakhlak mulia, berkebinekaan global
Jadi kebajikan atau nilai-nilai yang baik dari P5 tadi itu adalah harapan kita yang dimiliki oleh peserta didik kita. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Diana Gosling, dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi kita sebagai manusia melakukan sesuatu itu biasanya didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang anak, jangankan seorang anak, kita sekalipun kalau melakukan sesuatu itu biasanya salah satu alasannya adalah supaya saya nggak dihukum, supaya saya nggak kena masalah, ya bislah saya lakukan seperti itu. Contohnya anak-anak saat upacara 17 Agustus kemarin, hari kemerdekaan, mereka datang ke sekolah. Ada yang bilang, kenapa kok kamu datang? Iya Bu, kalau saya nggak datang, besok saya akan dihukum sama Pak Bambang. Nggak ikut upacara, saya dipanggil dihukum sama Pak Bambang. Akhirnya, ya sudah, saya datang. Nah, ini adalah salah satu faktor utama. Faktor pertama melakukan sesuatu karena alasan apa? Alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Faktor yang kedua, nah ada lagi. Oh iya Bu, aku loh kemarin menang lomba-lomba. Saya dapat hadiah. Kalau saya datang upacara hari ini, hadiah saya akan dibagikan. Nah, faktor yang kedua alasan motivasi manusia adalah karena adanya penghargaan, mengharapkan reward, mengharapkan penghargaan. Nah, ini yang paling sulit. Dan saya harap peserta didik kita dalam melakukan semua hal itu bisa menerapkan alasan yang nomor 3 ini. Alasan yang nomor 3 ini yaitu kesadaran dalam diri sendiri untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Kesadaran untuk bisa memahami nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Jadi contoh tentang upacara bendera tadi ya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tapi memang saya lebih datang upacara memang karena untuk memperingati hari kemerdekaan, untuk menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang. Saya datang upacara untuk menghargai beliau-beliau yang sudah gugur di medan perang. Kesadaran atas dirinya sendiri. Nah, inilah yang diharapkan dari peserta didik kita. Mereka punya perubahan mindset internal dari dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan, hukuman atau reward itu tadi iming-iming sesuatu, itu disebut sebagai motivasi eksternal yang datang dari luar. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Lama-kelamaan adalah Pak Bambang palingan ya mek dikongkon muteri lapangan, wes bapak wes gak usah ikut upacara. Jadi lama-kelamaan kalau kita pakai sistem penghukuman, anak itu akan merasa kebal, akan merasa terbiasa. Sama, begitu juga dengan penghargaan. Allah hadiahnya kayak ngene tok ae wis aku sok dhewe wis, seperti itu. Tapi kalau memang datangnya dari diri sendiri, oke, aku mau ini karena untuk menghargai jasa pahlawan dan yang lain, kesadaran dari diri sendiri itu tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah pudar. Nah, ini tugas berat kita. Tugas bersama kita sama-sama membuat sebuah budaya positif bagi peserta didik kita agar apa? Agar memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang menerapkan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas, ada sebuah kata yang menggelitik. Peraturan dan keyakinan, ini sama apa tidak menurut panjenengan semua?
Tidak sama. Dua kubu bilang tidak sama. Coba Bu Fitri bisa minta tolong untuk membagikan link Padletnya yang pertama. Ada di grup ya Bapak Ibu. Nah, di grup sekolah kita sudah dibagikan link Padlet untuk jejak pendapat kita, peraturan dan keyakinan itu penting mana, sama apa tidak. Di dalam link Padlet tadi, di sini ada yang harus panjenengan utarakan dalam hal penggunaan helm saat berkendara sepeda motor. Jenengan kalau berkendara sepeda motor memakai helm boten? Nah, memakai. Kadang-kadang saya gimana ya? Nah, silakan monggo bisa jenengan klik positifnya, klik positif di sini, tulis namanya panjenengan. Menggunakan helm saat berkendara sepeda motor itu merupakan peraturan atau keyakinan kalau menurut panjenengan? Peraturan. Versi Pak Bambang adalah peraturan. Bisa. Add comment apa? Ya, add comment. Add comment itu kok. Di sini bisa diklik. Oh, pilih 3. Iya. Atau yang bawah sini bisa Bu? Bawah sini yang mana? Yang tambah. Iya. Open post, comment, add post. Nah, ini peraturan yang sekarang menjadi sebuah keyakinan. Wah, hebat sekali. Ini jawabannya? Ya, jawabannya Bu Eda. Oke, kita tunggu beberapa komentar lagi ya. Jawabannya sederhana, peraturan apa keyakinan? Sudah, that is all, waktunya sudah habis. Jadi beberapa pendapat tadi mengatakan bahwa oh ini adalah peraturan. Ada yang bilang peraturan yang menjadi sebuah keyakinan. Lebih hebat mana sih sebenarnya antara peraturan dan keyakinan menurut panjenengan semua? Keyakinan dong. Keyakinan, tepat sekali. Kalau hanya peraturan, nah ini berkendara sepeda motor wajib memakai helm. Kalau hanya sebuah peraturan, pernah nggak panjenengan semua melihat orang lain, bapak ibu yang lain menaiki kendaraan bermotornya, tapi tidak pakai helm dengan alasan, oh cuman dekat aja di depan gang situ aja, oh cuman dekat, cuman kesini, nggak ada polisi, nggak ketilang, aman. Itulah kelemahan dari aturan. Aturan hanya ditaati, dipatuhi karena adanya ketakutan terhadap sanksi. Beda kalau dengan keyakinan. Sponsor. Kalau keyakinan bagaimana? Kalau keyakinan tidak ada polisi yang menilang, mau jaraknya dekat apa jaraknya jauh dalam berkendara sepeda motor, kita akan yakin, oh aku harus tetap pakai helm. Kenapa? Dengan pakai helm aku akan selamat. Saya yakin
pakai helm itu bukan hanya aturan saja, tapi untuk keselamatan. Jadi kalau berkendara sepeda motor wajib memakai helm dijadikan sebuah keyakinan, maka tanpa ada polisi pun mau kemanapun kita akan tetap memakai helm. Kenapa? Karena untuk keselamatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang namanya peraturan saja dengan sebuah keyakinan itu lebih berat dan lebih bermakna yang keyakinan. Disetujui Bapak Ibu? Setuju. Nah, oke, terima kasih. Sama seperti dengan keyakinan kelas. Kenapa sih kok bukan peraturan aja? Yaitu tadi logikanya, analoginya sama seperti ketika kita menggunakan helm. Hanya pakai helm kalau ada polisi, hanya pakai helm supaya nggak ketilang. Tapi beda lagi, saya yakin saya pakai helm untuk keselamatan. Ada nggak ada polisi, mau kemana aja pasti akan tetap pakai. Sama, dengan menciptakan keyakinan kelas, harapan kita itu apa? Harapan kita, para murid itu akan meyakini kesadaran dirinya sendiri. Kesadaran dalam dirinya sendiri untuk apa? Untuk mengamalkan atau mematuhi keyakinan-keyakinan kelasnya mereka. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas sendiri adalah sebuah kesepakatan yang diakui, disepakati, dan dipatuhi oleh guru dan siswa mengenai apa? Mengenai kelas impian mereka, aturan dan konsekuensi yang harus diikuti. Keyakinan kelas ini dilakukan dengan cara diskusi. Diskusi disepakati bersama. Jadi bukan hanya satu pihak saja, contoh guru saja. Oke nak, kita buat keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Wes, setuju, mau, harus mau seperti ini. Kira-kira kalau seperti itu keyakinan kelas tadi bisa berjalan boten? Tidak bisa. Namanya keyakinan berarti harus diyakini. Ketika harus diyakini berarti mereka itu harus yang sadar dari diri mereka sendiri. Karenanya dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus ada kolaborasi dari semua pihak yang terlibat. Yaitu di sini adalah siswa di kelas tersebut dengan gurunya. Keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan lebih rinci. Datang jam 6.30. Datang tidak boleh lebih dari jam 6.45. Sudah saklek, sudah tidak bisa dirubah. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak. Contoh, hargai waktu. Hargai waktu itu bagaimana? Oh ya, berarti datangnya harus tepat waktu juga. Bisa dimatikan ke Bu. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya lebih abstrak. Terus pernyataan keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Supaya apa ya? Supaya kita ingat, anak-anak bisa mengamalkan. Makanya dibuat kalimatnya kalimat yang abstrak. Jadi bisa mencakup banyak hal. Ini adalah salah satu contoh proses keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Oh sebentar, saya belum nyalakan ini. Di sini saya mencontohkan proses pembuatan keyakinan kelas saya. Anak-anak saya bagikan kertas sticky note. Mereka menuliskan keyakinan kelas di awal mereka. Pengen kelas seperti apa sih mereka itu? Setelah memikirkan, menuliskan semuanya, semua siswa ini, baru mereka akan menempel ide awalnya. Ingat, harus diyakini oleh semuanya. Berarti semuanya juga harus ikut berperan aktif. Ini. Mereka melakukannya dengan sadar. Sudah selesai nak? Sudah Bu, sudah menuliskan? Sudah Bu, yuk bisa ditempel ide awal mereka.
dari ide awal ini, terus kemudian kita bahas satu persatu. Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang mau ditambahkan, atau kalimat mana yang kita sepakati. Tidak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena rata-rata anak-anak itu juga pola pikirnya sama. Tugas kita adalah menjembatani. Sampai akhirnya terciptalah sebuah kesepakatan asli. Dari ide-ide tadi, dari ide 28 siswa saya, dan akhirnya terciptalah kesepakatannya, yaitu berupa 5 ini tadi. Setelah sudah disepakati, dari ide awal yang berasal dari semua peserta didik di kelas 4, kemudian disepakati beberapa kesepakatan bersama. Gimana, Nak? Sepakat dengan apa yang sudah kita tuliskan? kita tanya lagi ke peserta kita untuk menanyakan keyakinan mereka. Oke. Perwakilan kelas dan ketua kelas boleh menandatangani kesepakatan. Ini adalah salah satu bukti pengesahan. Mereka benar-benar terlibat secara nyata, secara aktif. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ini hasil akhirnya dari kesepakatan kelas yang telah saya lakukan dengan peserta didik saya, yaitu yang pertama itu wajib berkata baik. Berkata baik itu seperti apa? Baik itu. Jadi dari ide awalnya anak-anak itu ada yang bilang, Bu, tidak boleh ngomong meso. Bu, tidak boleh panggil nama orang tua. Bu, nggak boleh panggil nama hewan ke kita. Bu, tidak boleh aran-aranan. Berarti dapat disimpulkan apa? Oh, berarti harus berkata baik. Baiknya dalam membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Wajib menjaga kerukunan, ya berarti nggak boleh gampang-gampang tukaran, nggak boleh saling bully dan yang lainnya. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang kami yakini di kelas 4 antara saya dan murid saya. Selanjutnya, budaya positif yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Namanya aja kebutuhan dasar, ya berarti dasar utama untuk hidup. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai teori kontrol, semua perilaku manusia itu memiliki alasan dan tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar itu tadi. Dalam teori ini, kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dasar untuk mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar untuk merasakan kebebasan. Dan yang keempat adalah untuk mendapatkan kesenangan. Serta yang terakhir, kebutuhan dasar kita yaitu ingin penguasaan. Keegoisan kita, keinginan kita, wah pengen ini, wah aku ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya mereka itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka tadi. Ada kebutuhan dasar dari 5 hal tadi yang tidak terpenuhi oleh mereka, dan mereka melakukan semua hal itu tadi yang sering kita cap sebagai nakal seperti itu ya. Itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini berbeda dari keempat kebutuhan dasar yang lainnya. Ini adalah kebutuhan fisik biasanya. Kalau keempat yang lainnya nanti adalah kebutuhan psikologisnya. Di kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini, kalau yang fisik itu meliputi kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, seperti itu. Dan psikologisnya, sisi psikologis dari kebutuhan bertahan hidup ini itu meliputi
emosional. Setiap anak menginginkan hal ini terpenuhi pastinya. Ada sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya ini yaitu seorang anak bernama Boni. Boni ini sering sekali memalak makanan temannya. Aku jaluk kondo opo. Minta beri. Begitu. Si Boni ini memiliki kasus dia sering memalak makanan temannya. Setelah ditanyai, Bon, sini, Bu Guru pengen ngobrol sama kamu. Ada apa sih? Nah, ternyata jawabannya si Boni itu adalah satu. Karena lapar. Orang tuanya tidak pernah masak pagi. Masya Allah, Ibu Boni lapoai. Jadi alasan pertama Boni, kalau dalam kasus pertama ini, Boni, Bu, saya lapar. Orang tua saya tidak pernah masak pagi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar yang sedang dan berusaha dipenuhi oleh Boni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Logikanya, waduh, aku gak makan mati. Bahasa Jawanya seperti itu. Aduh, saya kelaparan. Kalau saya kelaparan, berarti kebutuhan saya ada kurang. Berarti hal apa yang harus saya lakukan? Oke, saya harus cari makan. Dari mana? Wah, itu sasaranku. Seperti itu. Jadi anak nakal dalam tanda kutip itu sebenarnya nggak nakal, tapi ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kasus pertama karena lapar sehingga dia harus memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Setelah kita tahu penyebabnya, apa yang harus kita lakukan? Coba bisa minta tolong Bu Nurul. Kalau seandainya panjenengan menjadi gurunya Boni, tahu ternyata Boni ini alasannya nakal karena dia lapar, ibunya nggak pernah masak pagi. Apakah yang akan jenengan lakukan terhadap Boni? Monggo Bu Nurul. Boleh pakai ini. Nggak pakai ini, boleh pakai. Terima kasih. Kalau menurut saya, hal pertama yang akan saya lakukan mungkin sementara di awal akan memberikan dia makan sarapan misalkan, supaya ketika belajar dia bisa menerima pelajaran dengan baik karena perutnya sudah tidak lapar lagi. Dan untuk selanjutnya mungkin saya akan memanggil orang tuanya dan berkomunikasi dengan baik kepada beliau supaya bisa memenuhi kebutuhan putranya sebelum berangkat ke sekolah, yaitu kebutuhan sarapannya, dengan alasan supaya Ananda bisa belajar dengan baik ketika kondisi sudah tidak lapar lagi, begitu Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih, hebat sekali. Berarti yang dilakukan Bu Nurul tadi, dia pakai menjas si Boni dulu nggak? Kamu nakal, kamu gini, boten? Ya, setelah diketahui penyebabnya, oh karena lapar. Penyebabnya apa? Oh karena ibunya yang tidak pernah masak sarapan pagi. Hal yang bisa dilakukan pertama dalam jangka pendek adalah oke lah, sesekali kita kasih makanan untuk Boni agar si Boni ini bisa lebih fokus belajarnya. Dan yang kedua, nah ini poin utamanya, yaitu berkomunikasi dengan orang tuanya Boni. Intinya anak itu sebenarnya nggak nakal, cuma mereka itu berusaha memenuhi kebutuhannya, tapi caranya yang kurang tepat. Kasus kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia mengenai kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Gitu nggih bacanya Bu. Jadi kebutuhan ini tuh kebutuhan mengenai psikologis dari si anak tadi, mengenai rasa cinta, kasih sayang, penerimaan dan hubungan sosial. Meliputi dari bagian ingin menjadi bagian kelompok atau komunitas dan yang lainnya.
Kembali lagi ke kasusnya si Boni tadi yang memalak makanan. Kalau jawabannya Boni ternyata, kenapa sih Bon, kamu kok sering-sering malak makanan? Iya Bu, karena saya ingin mendapatkan perhatian. Saya ingin mendapatkan perhatian. Kalau saya malak teman saya pasti akan lapor ke ibu guru. Nanti ibu guru pasti akan manggil orang tua saya. Berarti saya sudah mendapatkan banyak perhatian dan mendapatkan perhatian yang pertama dari teman-teman. Yang kedua, mendapat perhatian dari ibu guru. Yang ketiga, dapat perhatian dari orang tua. Wih, saya senang sekali. Jadi si Boni, kalau dalam kasus yang kedua dengan jawaban yang kedua ini, dia itu nakalnya itu karena merasa dirinya kurang kasih sayang, kurang ada yang memperhatikan. Jadi caranya supaya mendapatkan perhatian, dia caper, tapi caranya salah. Yang bisa kita lakukan, oh seperti itu ya, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa gini loh nak, kita juga harus memberikan solusi yang baik juga untuk Boni. Kalau kamu memang ingin diperhatikan, jangan membuat ulah, tidak dengan cara seperti itu. Akhirnya perhatian yang kamu dapat itu perhatian karena kamu nakal aja. Coba kalau kamu punya prestasi, kamu pinter, kamu bisa ngaji, kamu bisa akademikmu, nilai ulanganmu bagus-bagus, saya yakin teman-temanmu akan perhatian ke kamu. Wih, kamu pinter ya Bon ya, ajarin dong Bon. Wih Bon, ayo Bon, kita kelompokan bersama supaya kamu jadi ketua kelompok gini. Nah, ibumu, orang tuamu pasti juga akan bangga. Wih, anakku pinter, ranking 1, tak kasih dia seperti ini. Kan ada cara lain untuk mendapatkan perhatian tanpa harus melakukan hal yang negatif. Yang ketiga, kebutuhan dasar selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar akan penguasaan atau power. Kebutuhan ini menginginkan sebuah rasa yang kompeten, efektif, dan mampu mengendalikan lingkungan sekitar. Contohnya Boni lagi. Dari Boni yang ingin mengambil makanan teman-temannya tadi. Kalau jawabannya si Boni itu adalah karena temannya jadi takut. Saya kok pengen teman saya jadi takut sama saya. Saya ingin dihargai. Saya ingin dituruti. Ini berarti Boni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan. Kita juga bisa melakukan pendekatan psikologis. Nah, kalau kamu ingin dihargai temanmu, ingin didengar temanmu, caranya bukan sebagai kamu seorang yang sok penguasa, sok gini. Kamu bisa jadi seseorang yang baik, yang jadi panutan. Coba kalau kamu tegas, coba kalau kamu bisa berprestasi, nanti teman-temanmu pasti akan nurut kalau kamu aja. Hei teman-teman, ayo kita belajar di sini. Hei teman-teman, ayo kita seperti ini. Kalau caranya positif, orang lain akan juga memberikan respon yang positif juga seperti itu. Yang keempat adalah keinginan atau kebutuhan dasar mengenai kebebasan atau freedom. Sama kasusnya Boni, tapi jawabannya Boni adalah karena dia itu merasa bosan. Kenapa kamu kok malak makanan temanmu? Kenapa kamu minta makanan temanmu? Jawabannya si Boni, saya lebih bosan. Ibu saya selalu membawakan bekal yang sama setiap hari. Saya ingin mencoba makanan teman-teman saya. Bosan kok dengan makanan ibu yang gitu aja nggak pernah beragam. Dari jawaban Boni ini dapat disimpulkan bahwa si Boni ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Salah Bon, tidak seperti itu kurang tepat apa yang kamu lakukan. Kamu harusnya gimana? Kalau jenengan mendapati kasus anak bernama Boni yang suka minta ngambil makanan temannya karena merasa bosan dengan makanan yang disuguhkan oleh ibunya saja. Coba Bu Fitri bisa. Mungkin yang pertama yang bisa dilakukan, kita bisa menyarankan dia untuk bicara ke ibunya. Bu, besok saya tolong dimasakkan ini. Bu, hari ini saya ingin makan ini. Mungkin bisa request ke ibunya seperti itu. Atau kalau memang dia bosan dengan masakan ibunya, ketika dia mendapat uang saku lebih
Terima kasih Bu Fitri. Jadi intinya kembali lagi ke komunikasi. Coba sih komunikasi sama orang tua. Aku bilang saya bosan, saya pengen makanan ini. Gak ada salahnya kita untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah salah satu poin utama kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial. Yang kelima, terakhir kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kalau jawabannya Boni mengenai yang memalak makanan temannya tadi itu karena itu Bu, saya suka karena ekspresi teman-teman saya itu loh Bu, lucu. Saya senang melihatnya mereka ketakutan, saya senang melihat mereka itu kesel, jengkel sama saya, lucu ya. Nah, maka lah ya gitu ya. Lah iya. Maka Boni ini itu sebenarnya itu dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Gabut, kok dia gabut kok ya ngono selele, biasanya kan gitu kan kita. Gabut tadi mungkin Bu, seneng ya Bu, muda itu lucu ya. Yang bisa kita lakukan adalah sama tetap satu, komunikasi dengan Boni. Bon, kalau kamu ingin bersenang-senang, ya semuanya harus ikut senang. Kalau kamu bercanda dan bersenang-senang tapi hanya satu sisi saja yang merasa senang, itu jatuhnya bully. Jatuhnya tidak baik. Tapi kalau kedua belah pihak sama-sama senang, sama-sama tertawa, ya itulah baru yang dinamakan kegembiraan. Seperti itu. Jadi, dengan kita memahami 5 dasar kebutuhan manusia, itu adalah kunci bagi kita sebagai seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Kita bisa mengetahui kebutuhan dasar siswa dan membantu mereka untuk mencapai tujuan akademik, tetapi juga membantu mereka menjadi tumbuh menjadi individu yang utuh dan bahagia. Tumbuh menjadi anak yang bijaksana dan bisa mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Masih fokus Bapak Ibu? Ini saya ajak jenengan untuk merefleksikan diri. Nah, monggo bisa berdiri semuanya, tetap supaya otot tidak kaku, supaya tidak tegang. Senang karakter. Banana cakap. Tahu nggak mereka? Terima kasih sudah mau bergerak bersama saya, sudah lebih
Bapak Ibu sedikit lagi. Nah, di sini jenengan saya ajak bermain lagi. Ada 5 kalimat. Dari 5 kalimat ini, manakah yang paling sering diucapkan guru kepada muridnya ketika murid tersebut melanggar aturan? Ada 1, patuhi aturan saya, ngerti? Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, apa tidak kasihan? Kalimat yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu untuk bereskan. Dan kalimat yang keempat, sanksi atau konsekuensi apa kalau kamu melanggar aturan ini. Dan yang kelima adalah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira ketika ada seorang murid yang melanggar aturan 1 sampai 5, mana yang paling sering diucapkan? 4. Ada yang memiliki ide yang lain? Nah, ada link Padlet yang sudah saya siapkan di grup. Monggo bisa diisi dari 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira mana yang terbaik yang harusnya dilakukan? Pilih yang terbaik. Ya. Ini kirim yang tadi ya? Ya, bisa dikirim di grup. Nah, link Padletnya. Bukan yang biasanya, yang terbaik. Yang terbaik harusnya. Oh yang terbaik terus. Baik, sudah. Terima kasih. Sudah banyak jawaban yang sudah saya terima dan bisa saya lihat bahwa ada yang menjawab apa tadi? Coba Bu Afif tadi menjawabnya apa, Bu? Yang kelima. Bu Nurul, jenengan memilih yang mana, Bu Nurul? Kalau yang terbaik yang kelima. Terbaik yang kelima. Bapak Sugeng, yang paling umum atau yang paling terbaik menurut panjenengan 1 sampai 5? Yang nomor 5 juga benar sekali. Hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, tapi coba bisa. Memang sulit. Jadi yang baik itu memang sulit. Kan ada juga lagunya Roma Irama. Mengapa yang enak-enak itu yang dilarang? Seperti itu kan? Seperti itu. Ya memang kan yang baik itu biasanya memang sulit. Tapi kalau yang kurang baik itu loh, ya kok gampang, alhamdulillah seperti itu ya. Yes, itu memang tantangan kita sebagai manusia. Nah, kembali lagi ke materi kita, posisi kontrol itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dalam menghadapi sebuah kasus permasalahan dengan peserta didik, yang paling baik dan yang harusnya idealnya dilakukan oleh seorang guru adalah yang kelima, memposisikan dirinya sebagai manajer. Mengapa demikian? Ini, kalau kita sebagai penghukum dengan contoh kalimat, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Contoh ada kasus anak datang ke sekolah terlambat dan memakai sepatu warna putih, yang harusnya peraturan di sekolah adalah memakai sepatu warna hitam untuk siswa. Tapi siswa tadi sudah datang terlambat, pakai sepatu putih. Nah, kalau sebagai penghukum, Rinio, kok gak sepatu yang copot? Salah. Kok gak sepatu putih? Copot. Gua muteri lapangan peng 100.
besoknya kira-kira si anak tadi akan memakai sepatu putih lagi apa berganti hitam? Ya, memang anak tadi selanjutnya akan berganti hitam. Tapi efeknya bagi si siswa tadi, dia akan merasakan perasaan, ya Allah, kok gini sih? Ada rasa berontak, ada rasa jengkel, pasti jengkel ya. Aku ini dibidik sampai sehari, di kongkol putri lapangan ping 100. Ada perasaan dendam. Dia tidak mengulangi kesalahannya untuk sesekali karena takut dengan hukuman tadi. Tapi hal ini tuh tidak efektif untuk jangka panjang. Kenapa? Ada rasa dendam, ada rasa marah yang dihadapi oleh si anak tadi. Tidak menyelesaikan masalah, tapi justru suatu saat dia ini akan sebagai bom waktu, akan menyebabkan masalah-masalah yang lainnya. Kalau membuat orang bersalah, loh kamu kok gitu sih, gini, itu pun juga masih kurang tepat. Yang paling baik adalah menempatkan diri kita sebagai manajer. Manajer itu bagaimana? Kita ajak ngomong baik-baik, kita ajak komunikasi baik-baik, kita tanya, loh kamu loh kok melanggar, kok udah datang telat, pakai sepatu warna putih, apa alasanmu nak? Anak diajak komunikasi 2 arah, dari hati ke hati. Oh iya ibu, saya ternyata karena gini. Kamu sadar itu salah? Iya bu, saya minta maaf. Nah, apa yang dilakukan si guru dan si anak tadi membuat kesadaran pada diri si siswa tadi, itulah yang diharapkan dari posisi kontrol sebagai manajer. Kesadaran dalam diri. Ingat seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi, bahwa hal baik itu semuanya berawal dari diri sendiri. Posisi manajer ini itu posisi di mana guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tidak menemukan solusi mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang sudah diperbuat. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dari posisi teman maupun pemantau. Di sini murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka dan mandiri serta bertanggung jawab. Kalimat-kalimat yang bisa dikolaborasikan dalam membuat konsekuensi menjadi posisi manajer adalah apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa kalimat sebagai kalimat pemantik untuk menyadarkan kesadaran peserta didik kita. Temannya posisi control manager adalah segitiga restitusi. Apa ini? Ini kelanjutannya. Segitiga restitusi itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dalam menangani sebuah kasus permasalahan dengan peserta didik, baiknya kita berada di posisi manajer dan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bisa dilakukan dengan kalimat seperti ini, pembukanya seperti ini ketika kita ngobrol sama anak didik kita. Tidak apa-apa nak, setiap orang pasti pernah bersalah. Manusiawi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kenapa kok kita membutuhkan menstabilkan identitas anak terlebih dahulu? Agar apa? Anak tadi paham. Oh iya ya. Soalnya apa? Ketika anak melakukan kesalahan pertama pasti dia aduh aku salah, aduh salah. Akhirnya kalau kestabilan emosi anak tadi tidak stabil, yang ada kecenderungan negatif akan terjadi. Makanya kita harus menstabilkan emosinya terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ketika si anak tadi sudah tenang, oh iya saya salah, oh iya seperti ini bu, sudah bisa berpikir logis, sudah bisa oh iya. Nah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Contohnya dengan kalimat keyakinan kelas
yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Anak sudah mulai bisa diajak pikir. Oh iya Bu, keyakinan kelas kita itu tadi harus mematuhi aturan ya Bu ya. Ada kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri, dari internalnya. Dan yang terakhir adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berarti salah nggak? Iya Bu, salah. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Anak sudah stabil, anak sudah paham kesalahannya. Selanjutnya anak akan kita bimbing untuk memahami apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Di sini ceritanya saya sedang mempraktekkan segitiga restitusi, di mana ada seorang anak bernama Putri. Dia melakukan kesalahan dengan tidak mengembalikan buku perpustakaan, sampai petugas perpustakaannya berkali-kali menegur, memperingati, tapi si Putri ini tidak mengindahkan sama sekali. Sampailah laporan kami ke gurunya, ke guru kelasnya, yaitu saya, Bu Sari. Pendekatan ini berfokus bukan pada hukuman, tapi lebih memberikan kesempatan bagi individu tadi untuk memahami kesalahannya dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Ini diperankan oleh siswa saya, yaitu Naila. Setelah kita menstabilkan emosinya Putri, kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya dalam praktek segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi menstabilkan identitas, terus habis itu sampai yang akhirnya poin yang ketiga tadi. Poin utama adalah kesadaran dari si siswa tadi terhadap kesalahannya dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. menstabilkan identitas sudah dilakukan dengan cara menanyakan kabar terlebih dahulu, menanyakan
menanyakan ada apa sih, terus habis itu menanyakan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah memvalidasi tindakan apa yang salah. Di sini ada satu contoh lagi. Di contoh kasus yang kedua ini yaitu seorang siswa bernama Aska. Dia melakukan pertengkaran dengan temannya Zio. Pertengkaran ini dikarenakan karena si Aska selalu mencontek pekerjaannya Zio dengan cara paksa, dan Zio tidak mau untuk memberikan jawabannya terhadap Aska, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Ini ada siswanya Aska. Ini masih dalam tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya memasuki tahap menanyakan keyakinan. Jadi si anak diajak untuk menyadari apa kesalahannya. Sampai di akhirnya
si Aska ini memahami kesalahannya dan menyadari serta mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Intinya dalam segitiga restitusi ini yang pertama adalah tadi menstabilkan identitas. Kita mengajak siswa tadi untuk kembali memiliki sisi positif dalam dirinya sendiri. Jadi tidak menjudge kamu nakal, kamu gini, enggak. Dengan cara apa? Kita kalau bahasa Jawanya tuh ngelegowono ati. Ngelegowono atine areke. Jadi supaya siswa tadi tumbuh rasa percaya dirinya kembali sehingga stabil emosinya dan memahami apa yang dia lakukan. Poin yang kedua dalam segitiga restitusi adalah memvalidasi kebutuhan. Nah, dia melakukan kesalahannya itu karena apa? Seperti tadi, bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, dia melakukan itu tadi karena kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi. Terus, apa yang harus dilakukan setelah mereka paham akan kesalahannya? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Fungsinya untuk mengetahui motivasi internal dan mengetahui sejauh mana pengetahuan anak mengenai norma sosial dan nilai-nilai yang didasari interaksi dengan orang lain. Salah satu contoh perkataannya bisa dilakukan dengan apa sih nilai yang kita percayai di dalam kita, atau kamu ingin menjadi anak seperti apa sih, atau apa sih yang kamu rasakan dan yang lainnya. Nah, sampailah kita ke poin akhir dari diseminasi budaya positif ini. Ada refleksi 4F. Yang pertama facts, feeling, finding, and future. Dari keempat hal ini mungkin ada yang mau membagi perasaannya hari ini. Dari yang perasaan dulu, adakah yang mau? Mungkin Bu Nurul, apa yang dirasakan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini? Bisa maju Bu Nurul? Apa ya? Perasaannya jenengan mengikuti kegiatan ini? Iya, perasaan saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini mengingatkan kepada saya bahwa saya sebagai guru yang baik itu bukan sebagai bukan sebagai penghukum dan tidak diperbolehkan untuk diktator begitu, tapi sebaliknya kita harus lebih menjadi fasilitator bagi siswa-siswi kita agar mereka merasa nyaman dalam belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Dan terakhir, poin penting setelah mendapatkan diseminasi budaya positif ini, untuk refleksi yang keempat, future, penerapan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan panjenengan untuk penerapan ke depannya? Mungkin bisa Bu Fitri untuk membantu. Ya, terima kasih. Setelah dapat diseminasi tentang disiplin positif ini, tentu saja harapannya saya dan teman-teman bisa menerapkan ini di kelas sehingga bisa menumbuhkan keyakinan kepada anak-anak bahwa mereka berhak untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan itu atas dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman atau mendapat sanksi atau reward, tapi keyakinan dari dirinya sendiri bahwa mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik dari keyakinan dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali untuk Bu Fitri. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu semuanya, harapan dari kegiatan kita ini adalah supaya kita bisa menerapkan keberpihakan kepada murid. Kita lebih memahami peserta didik kita. Mereka itu memiliki potensi apa, mereka kekurangan kebutuhan dasarnya seperti apa, sehingga apa kita bisa menyikapinya dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa membimbing peserta didik kita menjadi anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada tambahan lagi dari panjenengan semua? Sampun. Nah, ini yang terakhir dan saya pasti jenengan semuanya menyukainya. Thank you, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktunya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.